Perkenalkan, nama saya Tadeus dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan khotbah yang akan saya ambil dari tema bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan ayat pendukung yang saya ambil dari tema yang saya pilih ini adalah dari Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita melakukan khotbah pada hari ini, marilah kita mulai dari doa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini giliran kami mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman-Mu yang akan diucapkan oleh hamba-Mu ini. Semoga kata-kata yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah kami. Terima kasih Tuhan, hanya atas dalam nama-Mu kami telah menyembah dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya akan membacakan inti dari khotbah ini, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saya ulang dari ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat Roma 8 yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Nah, apa kabar nih Bu Ros sama teman-teman dan hadirin yang sekalian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah saya yang bertema bagi Tuhan tak ada yang kebetulan. Nah, apa sih kata kebetulan itu? Nah, kata kebetulan itu adalah kata yang seringkali kita ucapkan dalam sehari-hari kita loh. Nah, kata kebetulan itu sendiri menunjuk pada sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa rencana yang ada di dalamnya. Namun sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Alkitab juga tidak pernah mencatat peristiwa terjadi secara kebetulan. Bahkan hidup kita sebenarnya sudah ditata oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya. Dalam hidup ini, terkadang kita menghadapi banyak sekali kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, maupun dari baik maupun buruk. Saat mengalami situasi yang buruk, tentu saja hal ini sangat sulit terpahami dan kita berpikir mengapa hal ini terjadi oleh kita, kenapa nggak terjadi oleh orang lain, dan membuat kita dapat menjadi kecewa atau bahkan putus asa. Nah, misalnya nih, kita sedang melaksanakan ujian, lalu kita dibagi hasilnya, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang terjadi malah nilai kita menjadi jelek. Nah, kita pasti merasa kenapa hal ini terjadi bagi kita, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga dan kita sudah belajar dengan baik, tetapi kenapa masih jadi dalam kita. Nah, akhirnya kita malah merasa kecewa dan putus asa. Sebenarnya kita tidak perlu kecewa dan menyalahkan keadaan itu, karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Dalam firman Tuhan juga dikisahkan Ayub yang tiba-tiba saja mengalami musibah. Akan tetapi hal ini terjadi untuk Tuhan menguji kesetiaan Ayub kepada Tuhan, hingga pada akhirnya
ia tetap setia dan tidak mengeluh setelah melalui ujian tersebut. Dia mengalami banyak penyakit, walaupun walaupun diambil semua harta-hartanya, dia kehilangan rumahnya, tapi dia tidak menyesali hal tersebut, dan dia tetap percaya dan dia tetap berdoa, dan dia tahu bahwa itu sedang diuji oleh Tuhan. Nah, pada akhirnya Ayub tetap setia dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan kembali memberkati keluarganya, bahkan Ayub dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 menuliskan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga di dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan tetap peduli dan tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu apa saja yang dialami oleh kita, dan kita harus tetap memiliki semangat dan terus melangkah maju, dan kita tidak boleh gampang menyerah, sebab Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah bagi kita, umatnya. Percayalah bahwa kesulitan yang kita alami merupakan proses bagi kita untuk menuju ke kedewasaan iman kita, agar kita semakin kuat dan bertumbuh hanya di dalam Yesus. Bahkan di saat kita mengalami persoalan, Tuhan begitu peduli dan Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Jika sesuatu terjadi di luar keputusan dan pilihan kita, hal itu menunjukkan ada rencana di tangan Tuhan di atasnya. Tuhan juga tidak memberikan masalah yang tidak mungkin kita tidak bisa mengatasinya. Tuhan pasti tahu seberapa kekuatan kita, dan Dia pasti menguji kita di bawah kekuatan kita, dan kita pasti akan menyelesaikannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Roma 8 ayat 28 ini juga menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata turut bekerja ini mengartikan Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Dengan demikian, dalam keadaan sesulit apapun masalah yang telah kita hadapi, seharusnya kita sanggup untuk melewatinya, karena ada pernyataan Tuhan supaya kita masuk dalam rencananya. Ingatlah, rencana Tuhan pasti indah bagi kita. Nah, saya akan menceritakan saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dari tema kalau tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Nah, jadi pada saat saya kelas 9, saya sangat bercita-cita untuk masuk ke SMN 21 ataupun juga SMN ke 68. Saya sudah berjuang, saya sudah belajar, saya udah melakukan segala hal termasuk les, tetapi saya tetap percaya bahwa saya bisa masuk ke SMN tersebut. Nah, pada saat ujian yang diselenggarakan, nilai saya keluar, dan nilai saya tidak memuaskan, karena menurut saya nilai segitu tidak dapat masuk ke SMN 21 ataupun ke SMN 68. Oleh karena itu, walaupun seperti itu, saya tetap percaya bahwa saya tetap masuk ke SMN tersebut. Nah, pada akhirnya waktu pendaftaran pun mulai, dan saya akhirnya mendaftarkan di SMN 21. Nah, tetapi dari nilai saya yang tidak memuaskan itu, saya akhirnya ketendang ke SMAN yang tidak saya inginkan. Nah, pada saat itu saya merasa sangat down, sangat sedih karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Pada akhirnya saya menjalankan keseharian saya di SMN tersebut, walau saya tidak sungguh-sungguh untuk belajar dengan sungguh-sungguh di SMN tersebut, karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya yang bersekolah di SMN tersebut. 1-2 bulan sangat sulit saya jalankan di SMN tersebut, karena saya tidak memiliki niat yang sangat besar untuk bersekolah di situ. Tetapi lama-kelamaan saya mendapatkan banyak sekali teman yang mendukung saya untuk agar rajin belajar, agar terus melakukan aktivitas saya dengan baik.
uh, dan pada akhirnya saya tidak menyesal untuk masuk ke SMN tersebut, karena di SMN tersebut juga saya memiliki banyak pengalaman, seperti saya ikut ke anggota Rockris, saya mendapatkan teman-teman yang baik, guru-guru yang baik. Saya juga ikut ekstrakurikuler yang menurut saya itu masuk ke hobi saya dan mendukung belajar mengajar saya. Akhirnya 6 bulan kemudian juga akan 6 bulan kemudian saya menjalani sekolah menjalani belajar di SMN tersebut. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya Tuhan memasukkan saya ke SMN tersebut bukan sesuatu yang tidak kebetulan, tetapi semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan untuk saya masuk dalam SMN tersebut. Karena di SMN tersebut saya mengalami banyak hal yang menurut saya sangat berdampak bagi hidup saya, dan pikiran saya menjadi lebih positif dan saya di SMN tersebut. Nah, tetapi dalam saya berproses itu, saya tetap memiliki cita-cita agar saya bisa pindah ke SMN 21 ini. Nah, akhirnya pada saat ada penerimaan mahasiswa baru di SMN tersebut, saya mengikuti tes di SMN tersebut di SMN 21 dan akhirnya saya keterima. Nah, di situ saya lebih percaya lagi bahwa sebenarnya Tuhan akan memberikan kita apa yang kita perlu dan apa yang kita butuh dan Tuhan akan memberikannya. Dan akhirnya saya keterima di SMN 21 ini atas rencana Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh negative thinking karena kita tidak dapat apa yang kita mau. Sebenarnya Tuhan akan memberikan yang kita mau, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat agar kita bisa menerima semuanya itu. Dan pada akhirnya saya terima di SMN 21 dan saya menjalankan belajar saya di SMN 21 sampai sekarang ini, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Tuhan. Nah, sekalipun COVID ini pasti semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa di tahun 2020 ini dan 2021 bakalan ada virus yang menyerang kita, yaitu COVID-19. Dan Tuhan dan Tuhan pasti punya alasan kenapa Tuhan bisa membiarkan virus ini menyerang kita, karena Tuhan tahu kita mampu untuk melewatinya. Dan Tuhan sebenarnya ingin tahu berapa setia kita kepada Tuhan dari COVID menyerang ini. Dan Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada kita agar kita terus dapat menjaga lingkungan ini, dan kita harus selalu menjaga kesehatan kita, karena sebelum ada COVID ini kita tahu bahwa kita jarang sekali memperhatikan kesehatan kita sering kali sering melupakan Tuhan, kita juga sering melakukan hal yang negatif. Tapi dengan COVID ini kita jadi memiliki banyak hal-hal yang positif, seperti kita rajin berdoa, kita lebih ingat lagi dengan Tuhan, kita selalu menjaga kesehatan kita dari menggunakan masker, menggunakan sanitizer, meminum vitamin. Jadi kesehatan kita lebih diperhatikan oleh kita di masa pandemi ini. Nah, Tuhan juga pasti memberikan kita tantangan ini agar kita lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pasti akan menolong kita. Jadi sebenarnya kita tidak boleh takut oleh pandemi ini. Sebenarnya Tuhan pasti sudah mempunyai rencana-rencana yang baik untuk kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita walaupun kita terkena penyakit COVID sekalipun ini, dan Tuhan pasti akan memberkati kita dan pasti memberikan kesembuhan bagi kita selagi kita percaya dan berusaha untuk positive thinking pada masa pandemi ini. Nah, maka dari itu dalam segala situasi kita harus memiliki pikiran yang positif. Kita juga perlu memikirkan janji Tuhan atas hidup kita supaya iman kita dikuatkan, karena janji Tuhan selalu digenapi atas kita. Ingatlah, selalu dengar rencana Tuhan bagi kita.
dan belajarlah untuk optimis dalam situasi apapun. Tuhan tetap baik dan Ia selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tidak akan merancangkan hal yang buruk bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita tetap harus melangkah maju. Dan kita akan menjadi orang yang kuat dan tetap teguh. Hal ini disebabkan karena peristiwa apapun terjadi baik atau buruk, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Bagian kita hanyalah kita harus percaya, berdoa, berusaha melakukan sampai saatnya nanti kita melihat pelangi kasih-Nya dinyatakan. Tetaplah berharap dan selalu percaya, sebab pertolongan kita datang dari Tuhan. Yakinlah selalu dan bahwa hidup kita akan selalu berada dalam perancangannya yang indah dan sempurna. Dalam nama amin kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibacakan oleh hamba-Mu ini. Biarlah firman yang telah dibaca dan didengar ini dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan setelah ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar tetap dapat merindukan firman-Mu sampai kapanpun. Berkati pula pembaca firman-Mu, Tuhan, agar tetap diberikan kesehatan, agar terus bisa menyampaikan firman-Mu. Bagi saudara kami yang ada di tempat lain dan telah membaca firman-Mu, berkati juga mereka agar selalu dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, saya berdoa juga untuk negara dan pemerintahan ini agar selalu dalam pernyataan-Mu agar dapat melalui semua masalah ini yang ada dengan baik. Saya juga berdoa ya Tuhan kepada presiden dan wakil presiden agar mereka dapat memimpin jalannya pemerintahan dengan baik agar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Saya juga berdoa ya Tuhan kepada semua orang yang sedang mengalami sakit dan terkena COVID-19, Tuhan agar diberikan kesembuhan, agar dapat bertemu keluarganya kembali dan bisa beraktivitas secara baik lagi dan bisa memuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga semua orang yang sedang melawan COVID ini, dari dokter, perawat, semua orang agar selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam pernyataan-Mu agar bisa melawan COVID ini dengan sekuat tenaga dan COVID ini bisa hilang dari dunia ini Tuhan. Dan saya berdoa juga Tuhan agar vaksin dari COVID ini dan obat-obat dari COVID ini yang dapat menyembuhkan kita dari virus ini Tuhan dapat didistribusikan dengan baik, dan semoga vaksin ini dapat diterima oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Saya juga berdoa kepada semua orang tua agar tetap selalu dalam pernyataan-Mu saja Tuhan. Saya juga berdoa untuk kesemen 21 agar selalu menjadi yang terbaik dan guru-gurunya dapat selalu sehat dan terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Saya juga berdoa kepada siswa dan siswi SMN 21 agar selalu sehat dan selalu bersyukur melakukan PJJ di rumah, dan terutama kelas 12 ini Tuhan yang sedang mengikuti ujian-ujian agar selalu diberkati agar mereka dapat melalui semua ini dengan baik, dan berkati juga mereka Tuhan agar mereka dapat keterima di PTN yang mereka inginkan atau universitas-universitas yang mereka inginkan di jurusan yang mereka inginkan, dan dari jalur manapun Tuhan, dari jalur mandiri, undangan, dan UTBK. Dan semoga mereka agar mereka dapat terus belajar dan cita-cita mereka dapat tercapai. Dan berkati juga kita semua Tuhan agar kita selalu setia padamu agar kami dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian khotbah yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang dan kita semua dapat selalu di dalam pernyataan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.